bagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus, segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Terpuji nama-Mu Tuhan, dipermuliakan Engkau. Kami datang di hadapan hadirat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, Bapa di sorga, kami akan memulai satu program yang baru untuk lebih meningkatkan iman daripada jemaat-Mu dengan membawakan renungan-renungan singkat seperti pada hari ini. Kami mohon dalam nama Yesus Kristus, biarlah kiranya Roh yang Kudus mengitari dan menolong kami, seluruh jemaat-Mu yang dapat mendengarkan pemberitaan firman ini, supaya iman percaya kami makin lebih dekat kepada-Mu, makin lebih meningkat, dan dalam kehidupan ini kami hanya mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan Bapa di surga. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami mohon semua ini kepada-Mu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu ayat saja saya ambil sebagai bahan renungan bagi kita. Terambil dari Markus 13 ayatnya yang ke-33. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Salam. Saya berharap kiranya Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat-sehat, tidak kurang suatu apapun. Saudara sekalian, tidak terasa kita sudah berada kembali di bulan Desember penghujung tahun 2020. Dan minggu ini kita sudah memasuki minggu Advent yang kedua. Dan tidak lama lagi saudara sekalian, sebagaimana setiap tahun, kita akan masuki perayaan Natal, memperingati kelahiran Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, seringkali orang bertanya, apa sih artinya Advent itu? Advent diambil dari kata Latin Adventus, artinya saudara sekalian, kedatangan. Jadi minggu-minggu Advent yang sedang kita jalani saat ini adalah semacam periode-periode di dalam gereja Protestan maupun di dalam gereja Katolik sebelum perayaan Natal. Momen yang dengan sengaja disediakan agar jemaat Tuhan mempersiapkan diri menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali dan mempersiapkan diri menyambut Natal, kelahiran daripada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, momen-momen ini menjadi sangat penting sekali. Oleh karena momen ini kita gunakan untuk mengingatkan jemaat agar jangan sampai terlena oleh kenikmatan dunia ini, yang pada akhirnya melupakan bahwa sang penguasa dunia ini akan datang untuk memisahkan domba dari kambing, untuk memisahkan ikan yang baik dengan ikan yang tidak baik, dan memisahkan gandum dari rumput ilalang. Agar jemaat jangan sampai lupa bahwa jemaat telah diberikan tugas oleh Tuhan yang harus kita kerjakan dan harus kita pertanggungjawabkan ketika Dia datang, akan meminta pertanggungjawaban dari kita semua. Saudara-saudara sekalian, kita berharap semoga kita semua ditemukan dalam keadaan berjaga-jaga, sadar tidak terlelap,
atau tidak tertidur pada saat kedatangan Tuhan kali yang kedua. Hari ini saudara sekalian kita akan memasuki Minggu Advent yang kedua. Di Minggu Advent yang pertama kita diingatkan untuk merenung siapakah diri kita di hadapan Tuhan. Seperti apa iman percaya kita kepadanya? Kita menjadi Kristen apakah karena iman kita yang sesungguhnya kepada Tuhan Yesus? Atau saudara-saudara karena keturunan? Maksudnya di sini adalah karena nenek moyang kita adalah orang Kristen, lalu dengan sendirinya kita menjadi orang Kristen. Kalau memang benar kita ini adalah orang percaya, menjadi satu pertanyaan bagi kita saudara sekalian, mengapa seringkali tidak ada kuasa dalam diri kita untuk menolak dosa yang datang kepada kita? Nah saudara sekalian, upah dosa adalah maut, maka dosa itu akan membinasakan pemiliknya. Karena itu dengan penuh penyesalan kita harus datang kepada Tuhan, meminta ampun atas salah dan dosa yang kita lakukan. Pandanglah kami ya Tuhan, umat-Mu yang berdosa ini. Bapak Ibu, jikalau kita dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan memohon ampun, maka Tuhan akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari salah dan dosa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Kata firman Tuhan, kendati pun dosamu merah seperti germisi, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dosa yang diakui akan diampuni oleh Tuhan, tetapi dosa yang masih disimpan tidak diakui akan tetap ada di sana. Bapak Ibu sekalian, dalam Minggu Advent yang kedua ini diberitakan kepada kita bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali untuk kali yang kedua. Hal ini sudah kita ketahui. Sudah tiba waktunya bagi Dia untuk memisahkan orang yang dikasihinya dengan musuh-musuhnya. Ketika Dia datang, para malaikat akan membunyikan trompet atau sangkakala Allah untuk mengumpulkan semua orang-orangnya, baik yang hidup maupun yang sudah mati. Saudara-saudara, akan terjadi raptur, akan terjadi pengangkatan. Orang percaya yang sudah mati akan dibangkitkan terlebih dahulu, dan setelah itu orang percaya yang masih hidup, mereka akan dibangkitkan dengan tubuh yang mulia menyongsong Tuhan di angkasa. Orang yang tidak percaya akan tertinggal di kuburan bagi mereka yang sudah meninggal dunia, dan yang masih hidup akan masuk dalam masa sengsara antikris yang disebut dengan 666 yang sangat mengerikan itu. Bapak Ibu sekalian, kalau waktu masa sengsara itu tidak dipersingkat, maka kita boleh percaya tidak ada satu orang pun dari antara manusia yang tertinggal itu dapat selamat, karena beratnya aniaya dari pembinasa yang keji itu. Darahmu adalah halal dan memancung kepalamu kalau tidak ikut mereka adalah memuliakan Tuhan bagi mereka. Nah karena itulah saudara-saudara sekalian, diminta kepada kita berhati-hatilah dan berjaga-jagalah. Itu peringatan dari Tuhan Yesus. Kalau kita tidak berjaga-jaga, kita rugi total. Artinya, janganlah kita tertidur, janganlah kita tidak siuman. Tetaplah ingat bahwa Tuhan Yesus akan datang, dan untuk menyambut kedatangannya, kita harus berpakaian yang layak. Seperti apa Bapak Ibu? Yang pertama, kita diminta untuk menjaga kesucian dan kekudusan hidup kita dengan menjauhi dosa tanpa kompromi. Yang kedua, kita harus melakukan pelayanan kita dengan setia, menjaga iman percaya kita kepada Tuhan Yesus tetap teguh. Mengasihi dan menjadi berkat adalah slogan-slogan yang tidak boleh lepas dari kehidupan orang percaya. Selamat memasuki minggu-minggu Advent. Tuhan Yesus kiranya menaungi dan memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih kembali kepada-Mu Bapa. Kami mengucap syukur bahwa kami dapat melakukan sedikit bagi pemberitaan firman-Mu di awal yang pertama ini.
Tuhan Bapa di surga, firman ini disampaikan dalam keadaan tidak sempurna. Tetapi kami punya keyakinan Roh-Mu yang Kudus akan menolong kami untuk menyempurnakan firman ini kepada semua saudara yang sempat mendengarkannya, supaya ada pegangan bagi mereka bagaimana seharusnya kami menjalani kehidupan ini. Tuhan Bapa di surga, tolong kami, karena kami boleh berbicara dengan mudah, tetapi ketika kami melakukannya kesulitan bagi kami. Tetapi kami percaya dengan pertolongan daripada Roh yang Kudus, sekali lagi kami dapat melakukan tugas tanggung jawab kami, apa yang diembankan oleh Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa kami yang di surga, kami berdoa kepadamu supaya Engkau kiranya memberkati seluruh umat-Mu. Dan biarlah Tuhan menolong kami supaya kami dapat mengerti makna daripada minggu-minggu Advent yang tiap tahun kami rayakan, tiap tahun harus kami ikuti. Biarlah kiranya apa yang diharapkan melalui minggu-minggu Advent ini, terutama kami siap sedia berjaga-jaga untuk menanti kedatangan-Mu Tuhan kali yang kedua, itu menjadi kenyataan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh dapat menikmati kebahagiaan sejati itu yang Tuhan sudah siapkan di surga yang kekal bagi kami sekalian. Bapa kami yang di surga, kami berdoa buat seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada pada hari ini. Engkau berkati mereka dalam kehidupannya. Engkau berkati juga hamba-hamba-Mu yang melakukan program ini multimedia. Kami pertaruhkan seluruh kehidupan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, berkati gereja kami Tuhan, berkati semua saudara-saudara yang mengambil bagian di dalam melayani Engkau, di dalam jemaat ini, bahkan di tanah ini. Terpuji nama-Mu, dipermuliakan Engkau. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami mohon semua ini kepadamu, Tuhan Allah Bapa kami dalam surga. Haleluya. Amin.